saya ingin mengupas terkait dengan usaha. Ya. Di dalam bahasa Arab itu dikatakan masa. Di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu memberikan guidance. Bagaimana sih, gitu kan, cara kita berikhtiar, ya, mengoptimalkan usaha kita, dalam rangka untuk menjemput rezeki yang Allah sudah tetapkan. Ya. Pertama, bahwa Allah menciptakan kita ini memiliki tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Artinya apa? Seluruh aktivitas yang kita lakukan ini, ya, yang Allah inginkan tujuannya hanya untuk beribadah. Ya. Dimana yang kalau kita melihat pandangan sempit, ibadah itu adalah ibadah mahdhah, seperti sholat, puasa, zakat, ya, baca Quran, ya. Nah, sedangkan makna daripada ibadah ini adalah seluruh aktivitas kita. Aktivitas kita mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi, ini harus bernilai ibadah. Inilah hakikat sesungguhnya yang Allah inginkan menciptakan kita. Dalam konteks kita ikhtiar, berusaha untuk menjemput rezeki dari Allah, ini adalah rangkaian ibadah. Ini satu pondasi yang harus kita sadari, bahwa sampean dari rumah datang ke sini, ya, datang ke kantor, kemudian buka HP, SMS, gitu kan, marketing, sebar brosur dan seterusnya, ya. Jangan difahami ini cuma sekedar mendapatkan materi saja, ya. Akan tetapi harus kita sadari bahwa ini bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Setelah kita mengetahui bahwa segala aktivitas yang kita lakukan ini adalah rangkaian ibadah, ini ibadah. Kemudian bagaimana Allah menuntun kita di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada satu kisah yang patut kita jadikan ibrah. Kita patut jadikan ibrah, ya. Yang selama ini bisa jadi ikhtiar yang kita lakukan itu belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Belum tercapai, target-target belum tercapai, ya. Harapannya besar, gitu kan, tapi masih belum tercapai, ya. Nah, ini seperti apa? Ya. Kadang-kadang pada saat kondisi tertentu, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dengan ikhtiar yang kita sudah merasa bahwa ikhtiar kita ini udah maksimal, gitu kan. Kemudian kita melupakan Allah, sehingga apa? Kita ini putus asa. Seolah-olah udah mentok, udah nggak ada jalan lain, gitu kan. Putus asa. Nah, ini kondisi seperti gimana? Ya. Ada satu gambaran di dalam Al-Quran. Kalau saat ini saya kasih contoh, kita ini udah luar biasa, ya. Lahannya ada, produk ada, ya. Sistem sudah luar biasa, semuanya fasilitas udah luar biasa, ya. Kemudian tinggal kita berikhtiar bagaimana ini menghasilkan apa yang sudah kita harapkan, ya, kita rencanakan. Di dalam Al-Quran digambarkan ada seorang manusia, ya, yang pernah, ya, hidup, ya, dalam perjalanan hidupnya itu, ya, itu dalam kondisi yang parah, gitu kan, yang dalam kondisi artinya tidak ada apa-apa, gitu kan, tidak ada apa-apa, ya. Dari peristiwa ini nanti kita akan mengambil kesimpulan, gitu kan, bagaimana cara kita ini menjemput rezeki Allah melalui ikhtiar kita, ya. Jadi ingat kata-kata masa, ya, itu dari kata-kata dari persamaan kata. Kalau antum itu umroh atau haji, ya, pada saat umroh itu setelah melakukan tawaf, ya, kemudian melakukan apa? Ibadah apa? Sa'i.
ya. Jadi setelah melakukan ibadah tawaf, ya, itu ibadah lanjutannya adalah sa'i. Ya. Nah, sa'i ini ya, ya, di dalam Al-Qur'an ya, innas safa wal marwata min syairillah, ya. Jadi sesungguhnya sa'i ini itu bagian daripada syairillah, gitu kan. Syiar-syiar agama Allah, ya. Itu rangkaian ibadah. Nah, kalau dikatakan sa'i, ya, itu ada dua tempat yang tinggi, ya. Sofa dengan Marwah, ya. Pertama berangkat dari Sofa itu di atas, ya kan. Kemudian dia turun, kemudian dia jalan, nanti di situ ada tanda, ya. Kalau yang sudah ke sana, ya, gitu kan. Itu ada tanda lampu hijau, tanda lampu hijau. Nah, di saat lampu hijau itu berlari-lari kecil gitu sampai di batas lampu hijau yang depannya, kemudian berjalan lagi, ya, menuju Marwah, ya, kemudian balik lagi dari Marwah menuju Sofa lagi, ya. Itu selama sampai 7 kali. Berangkatnya dari Sofa, ya, terus kemudian terakhir di Marwah. Jadi kalau misalkan seseorang umroh berangkat dari Sofa kemudian terakhir di Sofa, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya, kurang, ya, cuma 5 kali. Atau yang kedua, ya, terlalu alim, terlalu khusyuk, gitu kan. Ternyata kelebihan, gitu kan. Jadi ini Sofa dengan Marwah. Jadi berangkatnya dari Sofa kemudian dari Marwah. Nah, kita pin kupas nih. Ada satu kejadian. Kenapa kejadian dari mana ini, gitu kan? Ini adalah istri daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Siapa namanya? Siti Hajar bersama putranya bernama Ismail. Ini menarik, luar biasa, ini bisa kita jadikan ibrah, ya. Pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, beliau membawa putranya yang baru lahir dengan istrinya Hajar, ya, di satu tempat. Kemudian beliau pada saat di tempat itu, ya, beliau berdoa, ya, Rabbi askantu min dzurriyyati, ya, bidar'in, ya, ghairi biwadin ghairi zar'in, ya, fi baitikal muharram. Beliau langsung berdoa, ya Rabb, ya, Rabb ini adalah nama Allah, ya, yang memiliki sifat rububiyah. Allah yang menciptakan, ya, Allah yang mengurusi, Allah yang mengatur, Allah yang mencukupi, Allah yang memberi rizki, ya. Disebut oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya Rabbi, ya, aku tinggalkan sebagian keluargaku, ya, di satu wadi, di satu padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, ya, tidak ada orang, ya, tidak ada toko, tidak ada segala macam makanan, nggak ada, ya. Bahkan air, ya, yang mana air itu sumber kehidupan, itu nggak ada, ya, di tempatmu, di rumahmu, ya, Baitikal Muharram. Bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, meninggalkan anaknya yang baru lahir dan istrinya di satu tempat itu, ya, kemudian ditinggal, nggak ada orang, nggak ada segala sesuatunya, ya. Kemudian bagaimana istrinya Hajar, ya, beliau sampaikan, ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu kan, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Kenapa diam, nggak dijawab, ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, gitu kan, ahada bi amrillah, apakah ini adalah perintah Allah?
Baru Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata, menjawab, "Na'am, bala." Bala. Ya, benar. Ya, benar. Kata-kata bala ini, benar ini adalah merupakan satu tingkatan ya. Jadi ada na'am, ada bala. Kalau bala ini adalah perkatakan iya dengan keyakinan yang luar biasa. Bala, benar bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, aku tinggalkan kamu di sini dengan anak kita. Ya. Apa jawabannya Hajar? Ya. Beliau sampaikan gitu kan. Kalau memang ini adalah perintah dari Allah gitu kan, pasti Allah tidak akan ya yudayyun, tidak akan membiarkanku, tidak akan ibaratnya keleleran gitu kan. Pasti Allah akan memberi rizki, pasti Allah akan ngurusi gitu kan segala apa yang kami butuhkan. Keyakinan ya. Ini satu hal pertama ya. Jadi pada saat kita ini ingin berikhtiar ya, kembali di ayat yang pertama, walisal insanu masa, tidaklah seseorang itu akan mendapatkan sesuatu kecuali dari apa yang dia ikhtiarkan. Ya. Caranya gimana? Dituntun di situ. Yang pertama adalah bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhtiar yang kita lakukan ini harus maksimal, gitu kan. Caranya gimana dalam rangka menjemput apa itu rezeki Allah? Pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yakin bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq, gitu kan. Sang Maha Pemberi rizki. Rozak gitu kan, itu adalah sang pemberi rizki yang tidak akan pernah habis rizkinya. Kita harus yakin itu gitu kan. Jadi takarrub kita kepada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat meninggalkan istrinya di situ ya, dia meminta kepada Allah ya. Dia meminta kepada Allah gitu, menitipkan anak dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jawaban daripada Hajar ya, apa gitu kan? Dia yakin gitu kan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Nah, ini yang pertama. Jadi keyakinan gitu kan kita kepada Allah, takarrub kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah cukup Hajar ya dengan ditinggalkannya beliau oleh suaminya ya, kemudian dia merasa bahwa dia adalah istrinya seorang nabi yang terpilih ya, seorang rasul gitu kan, kemudian dia tidak melakukan apa-apa. Udah, kalau emang seperti itu, saya istrinya nabi, istrinya rasul, pasti Allah tidak akan menyanyiakan saya gitu kan. Pertolongan pasti, keimanan, pertolongan pasti akan datang. Terus kemudian apakah dia diam? Ini satu peristiwa yang luar biasa. Kemudian anaknya Ismail alaihissalam disusungin ya, sampai habis air susunya, dia haus, nangis dia ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Hajar ya, dia lihat, dia berikhtiar mencari ya. Dia lari, ada sofa, kemudian ada marwah ya. Ada sofa, ada marwah ya. Sofa, pertama sofa, kenapa dinamakan sofa ya? Sofa itu dalam makna sesuatu yang bersih, sesuatu yang murni ya. Jadi kalau misalkan ada air keruh ya, kemudian disaring, kemudian netes menjadi air yang bersih, itu dikatakan sofa ya. Sofa ya. Nah, maksudnya seperti apa gitu kan? Ini sofa ini adalah murni. Murni apa? Murni keyakinannya, murni apa itu akidahnya ya. Murni bahwa dia ini adalah seorang hamba yang dia wajib apa itu meminta dan menyembah kepada Allah Subhanahu. Sofa, dia ke sofa ya. Kemudian dia turun ya, ternyata di sofa nggak ada apa-apa. Kemudian dia lari lagi ke marwah ya. Kemudian dia di sana nggak ada, kemudian lari lagi ke sofa sampai 7 kali di situ ya. Di sini ada peristiwa dari naik dari atas ya, kemudian kelihatan di sana ada fata morgana, kelihatan apa itu seolah-olah ada air gitu kan.
dia turun gitu kan. Terus kemudian semakin kelihatan, tampak bahwa itu ada air. Kemudian beliau lari lagi, kenceng, lari. Disitulah tempatnya yang ada di tanda hijau itu, ada lari. Kenapa? Karena dia yakin di sana ada. Terus kemudian semakin mendekat, gitu kan. Di satu titik tertentu dia agak ragu, ada nggak gitu. Tapi tetap dia lanjutkan ikhtiarnya sampai ke sana. Ya, sampai ke sana. Kemudian dari sana ternyata tidak ada. Terus gitu sampai 7 kali. Subhanallah, gitu kan. Dengan keyakinannya, ikhtiarnya yang maksimal pada saat dia tahu di situ ada sesuatu harapan, dia lari kenceng. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sa'i gitu. Itu adalah berusaha, berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana Hajar ya, itu lari dengan sekencang-kencangnya itu untuk mencapai apa yang ingin dia dapatkan. Ya. Ini harus sungguh-sungguh lari gitu kan. Ya. Terus kemudian ternyata tidak dapatkan. Ya. Ikhtiar yang beliau lakukan ya, di tengah gurun pasir nggak ada apa-apa, dia lari dari sofa warma terus balik lagi selama 7 kali. Tapi subhanallah ya, pertolongan Allah ya, dari kakinya Nabi Ismail alaihissalam ya, disitulah muncul apa, cipratan air di situ gitu. Kenapa di situ ya? Itu perintah Allah kepada Nabi, kepada malaikat ya, Israfil. Ya. Itu untuk apa? Mengepakkan sayapnya. Dikepakkan sayapnya di situ ya. Disitulah muncul apa? Mata air. Kemudian apa itu, semakin keras nangisnya apa itu Nabi Ismail ya, pada saat beliau tidak mendapatkan ya. Kemudian dia lari ke Ismail. Ternyata didapatkan di situ ada mata air. Ya. Terus kemudian beliau tidak dikatakan dikumpulkan di situ, ya. Ya. Beliau tidak dikatakan ijma. Artinya berkumpul gitu kan. Berkumpul. Bukan begitu. Tapi beliau katakan zam-zam. Artinya apa? Ya. Di situ muncul, berkumpullah dan terus mengalir. Ya. Sampai saat ini terus mengalir ya, air zam-zam. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran ya. Yang pertama tadi bahwa kita ini adalah pertama taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah ya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita ada salah, ada dosa, kita segera minta ampun kepada Allah. Ini bentuk daripada taqarrub kita kepada Allah. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang bersih ya. Semuanya penuh dosa. Semua berbuat kerusakan, semua berbuat dosa, semua berbuat maksiat. Ya. Inilah saat kita untuk kembali kepada Allah. Ini bagian daripada taqarrub ya. Kemudian yang kedua dari peristiwa ini itu adalah apa? Ikhtiarkan maksimal. Kita harus berikhtiar maksimal. Semua teman-teman masing-masing punya tugas, punya job, punya tanggung jawab, punya target. Ikhtiarkan maksimal itu. Kenapa? Pertama tadi adalah itu rangkaian ibadah, gitu kan. Kemudian yang kedua kita mengikuti contoh ibrah yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Hajar ya, itu berikhtiar semaksimal mungkin. Ya. Pastilah gitu kan, setiap gerak badan kita ya, yang kita niatkan untuk ikhtiar menjemput rizki Allah gitu kan, pastilah Allah akan datangkan rizki. Pasti akan datangkan rizki itu ya. Akan tetapi bentuk rizkinya Allah itu bermacam-macam. Ada yang sesuai dengan keinginan kita, ada yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, ada. Akan tetapi ada sesuatu gitu kan, bentuk lain. Kadang-kadang kita berdoa sudah ya, kemudian ikhtiar sudah maksimal ya, udah merasa maksimal ini ya, tapi belum tercapai, belum kita dapatkan ya. Sesungguhnya ini bukan berarti Allah tidak memberikan ya rizkinya, bukan.
gitu kan. Akan tetapi Allah ya senang lihat kita, gitu kan. Pada saat target belum kita dapatkan, doa sudah, ibadah sudah, menjauhi maksiat sudah, kemudian ikhtiar sudah maksimal, target belum tercapai, gitu kan. Kita harus berhusnudzon kepada Allah, ya. Sebagaimana Hajar, ya, tidak ada apa-apa, ditinggalkan di situ. Beliau husnudzon kepada Allah. Kalau memang ini Allah kehendaki, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Bentuk husnudzon, ya. Kita juga sama. Pada saat kita dapatkan, belum kita raih apa yang kita cita-citakan, kita inginkan, target kita, ya, kita berhusnudzon sama Allah, bahwa sesungguhnya Allah ingin memberikan kita yang terbaik. Apa itu? Biasanya orang yang pada saat belum tercapai, dia muhasabah, dia introspeksi, sehingga apa? Dia tahajud, dia beristighfar, dia sholat, dia tambah berdoa, ya, dia sedekah, dia telepon ibunya, minta doa sama ibunya, kebaikan-kebaikan dia lakukan. Sebenarnya sesungguhnya Allah ingin menyempurnakan nikmat kepada kita, ya. Pada saat apa yang kita inginkan, kita harapkan dari ikhtiar kita ini, gitu kan, belum kita dapatkan, sesungguhnya Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Dengan apa? Sebelum apa yang kita inginkan itu dikasih, Allah memberikan kepada kita itu pahala-pahala. Dosa-dosa kita diampuni, gitu kan. Sehingga apa? Gitu. Sempurna nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, pahala-pahala kita dapatkan. Setelah semua kita dapatkan, kemudian Allah berikan nikmat dengan rezeki sebagaimana apa yang kita inginkan. Inilah satu ibrah yang bisa kita ambil dari Al-Quran, dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pada saat kita ini sudah berikhtiar, sudah berdoa dan seterusnya, kemudian kita masih belum dapatkan hasil, ya, itu kita kuncinya adalah kita berhusnudzon kepada Allah. Kita berhusnudzon kepada Allah, gitu kan, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Allah akan menyempurnakan nikmat kepada kita, gitu. Coba kita bayangkan pada saat seseorang itu suudzon kepada Allah. Aku sudah sholat, aku sudah tahajud, aku sudah duha, gitu kan, aku sudah meninggalkan maksiat, kenapa belum tercapai? Jangankan hasil yang akan kita dapatkan, pasti dari sisi ikhtiar kita nggak akan maksimal. Ikhtiar kita nggak akan maksimal. Kenapa? Pesimis. Ya, secara logika kita gini, pada saat kita pesimis, mungkinkah ikhtiar kita maksimal? Nggak mungkin. Tapi pada saat kita optimis, kita yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, kita lakukan yang terbaik, kita buat planning, kita buat rencana, kita lakukan konsisten terus, gitu, sambil kita evaluasi, gitu kan. Seperti ini nggak bisa, kita cari jalan lain. Seperti ini nggak bisa, kita cari jalan lain. Kita sempurnakan ikhtiar kita, gitu kan. Pada saat kita maksimal, ya, kesempurnaan nikmat yang Allah akan berikan itu kita akan dapatkan. Yakin, ya, kita yakin, gitu kan. Allah, ya, yang Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Karim, ya, yang mana orang itu, ya, orang yang tidak menyembah kepada Allah, ya, orang kafir, orang yang tidak menyembah kepada Allah, ya, mereka masih diberikan rizki oleh Allah, ya, mereka itu masih diberikan kehidupan oleh Allah. Orang kafir, ya, orang yang tidak menyembah kepada Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, masih tetap dikasih rizki. Bagaimana dengan kita, ya, bagaimana dengan kita yang kita taat kepada Allah, yang kita menyembah kepada Allah, ya, yang kita meninggalkan maksiat-maksiat, kemudian kita lengkapi, kita sempurnakan dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, ya, kita harus lebih yakin, dengan seyakin-yakinnya, dengan berhusnudzon kepada Allah,
gitu kan, bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Di Al-Quran disebutkan, ya. Ya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, gitu kan. Jadi ada satu kondisi, gitu kan, seseorang itu, gitu kan, diberikan ujian oleh Allah, gitu kan, ujiannya itu pertama, gitu kan, ringan, ya. Kemudian ringan ini orang masih istiqomah, ya. Kemudian sampai tahapan wazulzilu. Zilzal itu, kalau kita katakan zilzal itu adalah gempa bumi, sampai bergetar. Seseorang diberikan ujian sampai terjadi getaran, sampai terjadi gempa, ya. Saking dahsyatnya ujian tersebut, ya, gitu. Kemudian sampai hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu, gitu. Sampai Rasul, gitu kan, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulnya, gitu kan, dengan Rasulullah, saking nggak kuatnya, saking parahnya ujian itu, gitu kan, dia mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini akan hadir? Ini orang yang bersama dengan Rasulullah, karena besarnya ujian, dia mengatakan, mata nasrullah. Dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Mas, Mbak, ya, yakin, gitu kan. Ini ada di dalam Al-Qur'an. Kemarin kita sudah buktikan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, gitu kan. Di dalam Al-Qur'an firman Allah menyampaikan, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu sangat dekat, sebentar lagi, gitu kan. Sebentar lagi, ya, akan datang. Sebentar lagi akan datang, ya. Kemudian di ayat yang lain, inna ma'al usri yusra, ya. Sesungguhnya, ya, kemudahan itu membersamai daripada kesulitan, ya. Inna ma'al usri yusra. Ma'a itu bersama, ya. Bersama membersamai. Bukan berarti begini, setelah kesulitan datang kemudahan, bukan begitu. Akan tetapi kesulitan itu dibersamai dengan kemudahan, gitu kan. Inilah, gitu kan, keyakinan kita sebagai orang yang beriman, ya. Kita yakin bahwa Allah akan pasti menolong kita, dan pertolongan itu adalah sangat dekat. Inna nasrullahi qarib. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan itu dibarengi dengan kemudahan. Maka dari itu, teman-teman semuanya, ya, kita harus khusnudan kepada Allah. Pertama, kita harus taqarrub kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar yang maksimal, ya. Kemudian yang ketiga adalah berkhusnudan kepada Allah, ya, bahwa segala aktivitas yang kita lakukan ini, gitu kan, pasti akan ijabah dari Allah. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita selama kita memenuhi daripada unsur-unsur tadi. Jadi bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian ikhtiar maksimal, kemudian berkhusnudan segala apa yang Allah sudah tetapkan kepada kita, ya. Saya tutup dengan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, ya. Ajaban li amrin mukmin, ya. Sungguh ajaib urusan seorang mukmin, ya. Ajaban li amrin mukmin, walaisa daka illa lil mukmin. Dan tidak ada urusan yang seperti itu, urusan yang luar biasa itu, ya, kecuali urusannya orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Apa itu? Wa in asobathu darra'u, ya, sabar, fakana khairullah. Kalau dia itu mendapatkan ujian, keburukan, ya, sesuatu yang tidak mengenakan, dia bersabar, sabar, ya, fakana khairullah, maka dia akan mendapatkan kebaikan, pahala, ya. Terus kemudian wa in asobathu sarra'u
sakarat. Ya. Pada saat dia itu mendapatkan kebaikan, ya, pada saat dia mendapatkan rizki, kenikmatan, kesenangan, syakar, dia bersyukur, ya, fakana khairun lah, gitu kan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Inilah urusan kita yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, Nabi kita, panutan kita. Beliau sampaikan, gitu kan, seluruh urusan kita ini baik, semuanya baik, ya. Kita dapat ujian, kita sabar, kita baik, dapat pahala. Kita dapat kebaikan, kita dapat nikmat, ya. Kita bersyukur, kita dapat pahala. Inilah sesungguhnya yang kita cari di dunia ini, ya. Mas, Mbak, inilah sesungguhnya yang kita cari, ya. Kebaikan-kebaikan ini, apapun kondisinya, kebaikan itu harus kita dapatkan. Sebagaimana Allah sampaikan, gitu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Inilah, gitu kan, hakikatnya kita hidup di dunia ini ibadah, ya. Kita ibadah dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi kita. Dah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya simpulkan, ya, bahwa tidaklah seseorang itu, ya, mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia ikhtiarkan, ya. Walaisal insanu mas'ah, tidaklah seseorang itu mendapatkan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang dia ikhtiarkan. Itu satu. Lah, kemudian bagaimana cara berikhtiar ini, ya? Bagaimana cara berikhtiar ini, memaksimalkan ikhtiar ini? Ada 3. Yang pertama, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal, ya. Kalau kita ini masya Allah semuanya sudah ada, gitu kan, bagaimana ikhtiar kita maksimalkan. Kemudian yang ketiga, ya, berhusnudzon terhadap apa yang sudah Allah tetapkan, hasil apa yang sudah kita dapatkan, gitu kan, itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita, ya, memberikan kekuatan kepada kita agar senantiasa kita istiqomah, ya, dalam rangka kita taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ibadah itu adalah perkara yang besar, perkara yang sulit, ya, perkara yang sulit, kecuali orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikhtiar-ikhtiar kita, sehingga Allah memberikan kemudahan dan mendapatkan hasil yang insya Allah baik, banyak, barokah, ya. Allah ridha terhadap segala ikhtiar yang kita lakukan, ya. Mudah-mudahan semua itu membawa kebaikan kepada kita semuanya, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang bisa Al-Fakih sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, dan kita sebagai hamba Allah, kita ikhtiar yang maksimal. Monggo kita tutup dengan doa, ya.